Berlatar di Wichita tahun 1977, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang turun dari mobil menuju sebuah rumah. Pria tersebut memakai topi fedora berwarna hitam sambil membawa tas tangan. Dia kemudian mengetuk pintu rumah itu. Anak laki-laki penghuni rumah itu nyuruh dia masuk karena pria tersebut mengaku bahwa dirinya adalah seorang detektif yang ingin berbicara dengan ibunya. Si anak mengatakan jika ibunya sedang memasak di dapur. Pria tersebut lantas memerintahkan si anak untuk masuk ke dalam kamar hanya beberapa menit saja karena dia perlu berbicara dengan ibunya sendirian. Si anak yang masih polos nurut-nurut aja apa yang dikatakannya. Seperti yang kita duga, pria itu lantas menghampiri si ibu dari anak yang diketahui bernama Shirley sambil membawa seutas tali. Tidak lupa dia juga mengenakan sarung tangan agar aksinya tidak diketahui. Perlahan dia menuju ke dapur dan inilah yang terjadi. Yap, pria itu menghabisi Shirley menggunakan tali yang sudah ia siapkan. Malam harinya berita mengabarkan tentang kematian Shirley, yang dimana dia merupakan pembunuhan ketujuh yang diduga dilakukan oleh seorang pembunuh berantai yang pada saat itu meneror kota Wichita dengan julukan BTK Killer. Namun kepolisian setempat masih belum menemukan siapa pelakunya. Mereka bisa menduga bahwa itu adalah perbuatan BTK Killer karena mereka menemukan salah satu ciri khasnya di TKP, yaitu sebuah surat dengan tulisan tangan. Inti suratnya berupa ejekan terhadap polisi dan media. Periode teror dan ketidakpastian yang berkepanjangan ini meninggalkan dampak yang begitu menakutkan bagi warga Kansas. Akibatnya, penjualan senjata pun kian meningkat dalam beberapa bulan terakhir. The BTK killer has this recent string of Shirley V and Marxist settings and gun sales. Dan kisah ini akan berfokus pada pasangan suami istri yang bernama Ruth Finley dan sang suami bernama Ed Finley. Ruth memperhatikan berita di televisi dengan seksama, namun Ed mengingatkannya untuk tidak terlalu fokus dengan berita tersebut karena itu akan mengganggu pikiran yang berdampak pada kesehatan sang istri. Kalau Ruth terlalu mengikuti berita itu, yang Ed khawatirkan istrinya jadi paranoid. Ed nggak mau hal itu terjadi. Sebelum tidur, Ed membicarakan niatnya dengan sang istri untuk pergi berlibur ke Eropa. Ruth pun setuju, namun kapan waktunya mereka belum tahu karena keduanya sibuk bekerja. Di keesokan harinya, Ruth menceritakan niatnya itu kepada Susan, rekan kerjanya. Tentu Susan setuju. Paling tidak itu akan mengalihkan pikiran Ruth dari situasi yang menakutkan ini. Di sana, Susan juga bercerita tentang pacar barunya. Pada hari libur, mereka berkebun di halaman rumah. Ed mengutarakan keinginannya pergi ke London, sementara Ruth ingin berkunjung ke museum yang berada di Paris. Karena saat musim semi tiba, di Paris banyak pertunjukan yang bertemakan seni. Akhirnya Ed mengalah dan memilih berlibur ke Paris sesuai keinginan sang istri. Ketika sedang menyiapkan makan siang, Ed yang masih berada di luar tiba-tiba berteriak memanggil sang istri. Ternyata Ed mengalami serangan jantung. Tidak ingin terjadi sesuatu terhadap sang suami, Ruth pun segera membawanya ke rumah sakit. Setelah berhasil melewati masa kritisnya, Ed yang sudah sadar mengucapkan terima kasih kepada sang istri, sebab telat sedikit saja dokter mengatakan nyawanya tidak akan selamat. Di sini Ruth memaksa ingin menemani Ed sampai dia benar-benar diperbolehkan untuk pulang. Namun Ed tidak mengizinkan. Selain alasan pekerjaan, tempat yang sempit juga menjadi kendala untuk Ruth tetap tinggal di rumah sakit menemaninya. Go home, you'll sleep better there. I'm not leaving you here by Be yourself. fine, I promise. Setibanya di rumah, dia menelpon Susan dan mengabari tentang suaminya yang sedang dirawat di rumah sakit akibat serangan jantung, sekaligus meminta izin untuk tidak ngantor dulu. Ruth juga bercerita bahwa dirinya sempat syok dengan keadaan suaminya yang tiba-tiba mengalami serangan jantung yang hampir merenggut nyawanya. Dia belum siap untuk kehilangan Ed. Susan menenangkan agar rekannya itu bisa lebih sedikit tenang. Dia juga menyarankan Ruth untuk tinggal di rumahnya sementara waktu, tapi Ruth menolak. Dia tidak ingin merepotkan siapapun. In the surgery and we could have lost him. It was definitely a shock. Why don't you stay with me? But I don't want to be a burden. No. Di usianya yang tidak muda lagi, Ruth menghabiskan malam seorang diri tanpa kehadiran sang suami dan kedua anaknya yang sudah dewasa dan mandiri. Di saat kondisinya labil, tiba-tiba di tengah malam ada seseorang yang menelpon rumahnya. Pria misterius itu bertanya, apakah ini Ruth Finley dari Fort Scott, Kansas? Pria itu juga mengaku bahwa dirinya adalah seorang teman yang tahu kejadian di malam itu.
friend who knows about that night. It was raining. You remember that night, don't you? Si penelpon mengingatkannya kembali tentang penyerangan yang terjadi saat Ruth masih berusia 16 tahun, yang dimana dia diikat dan dicap menggunakan setrika panas. Ruth tidak begitu jelas melihat wajah si pelaku karena pria itu memakai bandana berwarna merah. Tentu saja hal itu membuat Ruth terkejut. Kenapa si penguntit tahu nomor telepon rumahnya? Dia tampak begitu ketakutan dan langsung menutup telepon darinya. Burned you with an iron. Who is this? I'd love to see it. Worse you remember. Beberapa hari kemudian, kini kondisi Ed mulai membaik dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Dengan adanya Ed kembali ke rumah, Ruth berharap keadaan akan kembali normal. Namun itu semua tidak sesuai harapan. Dia justru malah mendapat clipping berita melalui pos tentang serangannya di masa lalu. Ruth belum berani menceritakannya kepada Ed, mengingat suaminya baru saja pulih. Teror itu tidak hanya dikirim ke rumah, tapi juga ke kantor tempat Ruth bekerja. Kali ini dia mendapati secari kertas di meja kerjanya dengan tulisan tangan. Di waktu jam istirahat, Ruth pergi ke kawasan Downtown City, berniat untuk shopping. Namun tiba-tiba seorang pria tak dikenal menghampiri dan menyapanya. Ruth yang ketakutan pun meminta maaf. Dia lalu pergi sambil menegaskan bahwa dirinya sudah terlambat untuk menemui suaminya. Namun pria itu tidak peduli dan malah berkata, "Aku suka wajahmu. Aku akan menemuimu lagi." Karena fantasi bagi seseorang adalah mimpi buruk bagi orang lain. Pria itu juga mengklaim jika dia pernah melihat Ruth sebelumnya. I've seen you before. Late for meeting my husband. Some people's nightmares are other people. Ruth lantas melaporkannya ke kantor polisi ditemani oleh sang suami. Tidak lupa juga dia membawa beberapa surat yang dikirim oleh si pelaku untuk dijadikan barang bukti. Setelah dianalisa oleh seorang letnan yang bernama Bernie, bahwa sepertinya yang melakukan ini adalah BTK killer, karena BTK juga mengirim surat kepada korbannya dan memiliki sifat obsesif yang sama. Bahkan tulisan tangannya yang berantakan pun hampir serupa. Atau bisa jadi ini adalah orang yang berbeda, semacam penirunya gitu. Tapi jika memang benar pelakunya adalah BTK, hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Ruth menyebutkan ciri-ciri si pelaku. Usianya diperkirakan 30 tahunan, rambutnya hitam, mengenakan jeans dan jaket kulit hitam. Sang letnan bertanya, "Coba ingat-ingat, apakah ada tetangga atau rekan kerja yang marah?" Ruth menjawab tidak ada. And this has some similarities. Same kind of obsessive. He also sent letters to his victim. Even the messy handwriting is a copycat for it. Now, it could be two unrelated game. We have to take it serious. And a black leather vest. He was innocent. Di sini Ruth bercerita tentang penyerangannya di saat umur dia masih 16 tahun. Jadi ceritanya, dia tinggal di apartemen. Ketika itu dia baru pulang dari berbelanja. Seorang pria mengikutinya masuk ke dalam apartemen. Pria tersebut membekapnya lalu mengikat tangan dan kakinya ke kursi, juga menempelkan setrika panas ke bagian tubuhnya hingga membuat Ruth pingsan. Dia tidak bisa melihat dengan jelas si pelaku karena pria tersebut memakai bandana berwarna merah. Ketika terbangun, dirinya sudah berada di lantai dan pria tersebut sudah pergi. And when I came home, a man followed me. I'd been out shopping that day. It's okay. He tied me up and he burned me. I must have blacked out. I don't remember much after that. Sisi lain, pria yang memakai topi fedora berwarna hitam yang ada di awal film terlihat sedang menyimpan perhiasan yang sepertinya milik para korban. Dia lalu menuliskan sesuatu di selembaran kertas. Beberapa hari kemudian, Ruth kembali mendapat kiriman surat berupa ancaman. Dia heran sekaligus panik ketakutan. Kenapa pria itu tahu jika Ruth melapor ke polisi? Ed lantas menenangkan sang istri. Esok harinya ketika berada di kantor, Ruth kembali mendapat teror melalui telepon. Red and blue, by the way. Dia pun segera melaporkannya kepada Kapten Bernie. Dia juga menceritakan apa yang sedang dia alami kepada Susan. Ada seseorang yang dia curigai bernama David Ock. Jadi dulu sewaktu Ruth masih remaja di Fort Scott, David selalu mengganggunya. Tapi kemarin dia dilepaskan kembali setelah polisi memeriksanya karena tidak terbukti keterlibatannya dengan kasus ini. Susan turut prihatin dengan apa yang menimpa kepada rekan kerjanya itu. Situasi yang genting ini mengharuskan Ruth membeli sesuatu untuk berjaga-jaga bila mana dia diserang kembali. Ruth menjadi paranoid di saat ada orang yang tidak dia kenal memperhatikannya.
Setibanya di rumah, Ruth memanggil-manggil nama Ed, namun tidak ada jawaban dari sang suami dan malah mendapati beberapa surat yang dikirim oleh pria misterius itu. Ed, are you here? Finley says he forgot to leave a note. Ed asked me to give you. Telepon tiba-tiba berdering. Ternyata itu dari seorang wanita tua yang dimintai tolong oleh Ed, karena sekarang Ed sedang memperbaiki pintu rumahnya dan sebentar lagi pengerjaan pintu akan selesai. Another half hour or so. He needs to come home right now, so he needs to come home. Di waktu yang bersamaan, seorang wanita bernama Nancy Fogg yang tidak lain merupakan tetangga Ruth sedang diincar oleh seorang pembunuh berantai. Perlahan, pria tersebut menyusup masuk lewat jendela sambil membawa seutas tali. Dan inilah yang terjadi. Di keesokan harinya, Letnan Bernie datang ke rumah Ruth untuk mengabari tentang kematian Nancy Fogg. Sang letnan bertanya, apakah Ruth melihat dan mendengar sesuatu yang aneh tadi malam? Ruth menjawab tidak. Dia tahu tetangganya tewas saja karena tadi pagi banyak polisi di kediaman Nancy. Sang letnan kemudian meminta surat ancaman susulan kepada Ruth untuk dicetak. Dia juga memperlihatkan beberapa foto penjahat yang mungkin cocok dengan si peneror. Namun ternyata tidak ada yang cocok dari foto tersebut. Untuk mencairkan suasana yang sedang terjadi, Ruth mengundang sang letnan dan istrinya untuk makan malam bersama. Every marriage needs an idol. Over for dinner? You and your wife, I mean. You should have dinner with us. Malam pun telah tiba. Kapten Bernie dan istrinya menghadiri undangan di kediaman Ed. Sambil menunggu makanan dihidangkan, Ed bertanya mengenai perkembangan tentang kasus BTK Killer. Kapten Bernie menjawab sampai saat ini pihak kepolisian belum menemukan titik terang. Namun dia berpesan untuk lebih berhati-hati, semua pintu wajib dikunci. Sebelum melancarkan aksinya, biasanya si pelaku memotong saluran telepon terlebih dulu agar si korban tidak memiliki akses untuk menghubungi polisi. I've got a whole team working. It's terrifying. Cuts the phone lines. Di jam istirahat, Ruth pergi keluar untuk mencari makan. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba dari belakang pria misterius itu memanggil dan memukulnya dengan keras hingga Ruth terjatuh pingsan. Di saat pingsan itulah pria tersebut menyeretnya ke dalam mobil dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata ada dua orang pria yang menculiknya. Ruth sendiri tidak kenal dengan mereka. Sisi lain, Susan menghubungi Ed untuk menanyakan keberadaan Ruth. Sudah lebih dari 1 jam, rekannya itu belum kembali ke kantor. Dia khawatir terjadi sesuatu hal yang buruk kepada Ruth karena tidak seperti biasanya dia seperti ini. Bergegas, Ed menghubungi Letnan Bernie. Letnan Bernie bertanya kepada Susan mengenai kronologinya. Susan menjelaskan tidak ada yang mencurigakan hari ini. Semuanya tampak normal-normal saja. Ruth masuk kerja dan makan siang seperti biasa. Tempat-tempat yang biasa Susan dan Ruth kunjungi adalah toko-toko di ujung jalan untuk berbelanja. Udara semakin dingin, mobil terus melaju. Ruth yang sudah tidak kuat untuk buang air kecil pun berkata kepada mereka, "Aku mau pipis dulu, tolong berhenti sebentar." Awalnya mereka menolak, tapi karena Ruth bilang bahwa dirinya akan muntah jika dia tidak buang air kecil pun, akhirnya mereka menghentikan mobilnya di pinggir hutan. Enough. Setelah berhenti, mereka memaksa Ruth untuk menanggalkan pakaian dan sepatunya agar dia tidak bisa lari. Namun di luar dugaan, secara diam-diam Ruth mengambil spray yang sebelumnya ia beli di minimarket lalu menyemprotkannya ke mereka berdua. Ketegangan pun terjadi. Ruth berlari sekencang-kencangnya tanpa arah dan tujuan. Pria itu memanggil-manggil dan mencarinya. Come on. I'm not gonna hurt you. I'm just gonna play a little. Di saat Ruth sedang bersembunyi di balik pohon besar, lewatlah mobil bak kuning dan berhenti di TKP. Tidak ingin aksinya diketahui, mereka berdua lantas menghampirinya. Not done with her. She got away this time. We can't risk getting caught. Want to make sure no one was hurt or anything.
Setelah beberapa lama, mereka menyerah dan meninggalkan hutan itu. Dirasa situasi sudah aman, Ruth pun segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari ke tempat antah berantah. Hingga akhirnya sampailah di sebuah minimarket. Seseorang mengejarku. "Tolong hubungi polisi," ucapnya kepada si penjaga toko. Singkat cerita, polisi segera datang dan membawa Ruth ke markas. Tidak lama Ed juga tiba di kantor polisi setelah dihubungi. I might never see you again. Take a deep breath. Untuk meningkatkan urgensi penyelidikan, pihak kepolisian menambahkan satu orang detektif lagi. Dia bernama Kapten Price. Kapten Price akan mengirimkan petugas patroli di lingkungan rumah Ed. Jadi, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, para petugas sudah standby di sana dan lebih cepat untuk mengatasinya. Ruth dibawa ke ruangan lain untuk dimintai keterangan, sekaligus untuk menggambarkan wajah si pelaku melalui sketsa. Sementara Ed secara diam-diam memberikan beberapa surat untuk diselidiki, yang mana surat itu belum sempat Ruth serahkan kepada Kapten Bernie. Ed mengungkapkan rasa bersalah karena dia tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu kepada istrinya. You know that, right? This isn't your... Please just put yourself... It's easy for you to say, but Sebelum tidur, Ed mengungkapkan kekhawatirannya. Khawatir jika si peneror akan kembali dengan versi yang lebih nekat. Ed ingin semua ini segera berakhir dan menangkap si pelaku yang telah meresahkan warga Kansas, terutama kepada istrinya. Dia pun keluar sembari membawa senapan untuk berjaga-jaga. My wife is gonna get any sleep? Di tempat yang berbeda, pria yang memakai topi fedora berwarna hitam yang diduga adalah BTK Killer kembali melancarkan aksinya. Dua minggu kemudian, Ruth meminta izin untuk pergi berbelanja ke mall sentral, namun Ed tidak mengizinkan. Dia khawatir dengan keselamatan sang istri yang telah berkali-kali mendapat penyerangan, kecuali Ed juga ikut. Tentu Ruth menolak karena tujuan dia ke mall sentral untuk mencari hadiah ulang tahun Ed. Kalau Ed ikut, tidak menjadi kejutan lagi, ucapnya. I wanted it to be a surprise. I'm shopping for your birthday. I will come straight home. Selesai berbelanja, di parkiran dia diserang kembali. Kali ini serangan semakin intensif. Ruth memberikan perlawanan, namun sial, dia terkena pisau yang mengakibatkan luka di bagian perut dan lengannya. Sebelum akhirnya dia berhasil melarikan diri dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah ada Ed, Susan, dan ibunya Ruth. Menurut hasil laporan dari dokter yang menanganinya, bahwa tusukan itu hampir mengenai alat vitalnya. Tidak lama datanglah Kapten Bernie. Dia menugaskan beberapa anggotanya untuk berjaga di sana. You just need to focus on getting better. Absolutely sure that you're safe. Beberapa hari kemudian, Ruth sudah diperbolehkan untuk pulang. Dia sangat senang karena masih diberi kesempatan untuk hidup. So good to be home. Ruth sengaja bangun di tengah malam untuk melakukan sesuatu. Ternyata dia mengambil gunting dan korek api. Apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Di sini kita akan dibuat terkejut ketika Ruth memotong kabel telepon rumahnya sendiri dan membakar tanaman yang ada di halaman. Selesai melakukan hal itu, dia kembali ke tempat tidur. Ternyata yang melakukan teror selama ini adalah dia sendiri. Alasannya nanti akan terjawab. Tidak berselang lama, Ed terbangun karena mencium bau asap. Ruth pun seolah-olah panik dan menelpon pemadam kebakaran. Tapi ya itu tadi, kabel teleponnya sudah dia potong sehingga kesulitan untuk mencari bantuan. Come out here. The phone's dead! Your phone. Beberapa saat kemudian, Kapten Bernie dan Kapten Price sudah berada di TKP. Mereka berdua pun heran kenapa masih bisa kecolongan, padahal mereka telah menugaskan anggotanya untuk berjaga.
Security system on your back. Esok harinya Kapten Priest mendapat surat berupa ancaman yang ditujukan untuk istrinya. Dia pun terkejut. Kenapa si pelaku tahu bahwa Kapten Priest sekarang ikut mengusut kasus Ruth? Padahal tidak ada pihak luar yang tahu masalah ini. Yang mereka tahu kapten yang menangani kasus ini adalah Kapten Bernie, kecuali hanya polisi, Ruth dan Ed. Hari demi hari terus berlalu. Penyelidikan semakin gencar. Banyak pekerjaan yang harus polisi selesaikan, termasuk memburu BTK killer. Kapten Bernie menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Setelah dia memeriksa CCTV di parkiran mall tempat Ruth diserang beberapa minggu yang lalu, bahwa dirinya tidak menemukan apa-apa. Maksudnya tidak ada penyerangan. Padahal Ruth waktu itu menyatakan jika seseorang menyerang dan berusaha untuk menghabisinya, tapi tidak ditemukan darah orang lain dimanapun. Sidik jari orang lain tidak ada di pisau. Bahkan tidak ada saksi mata yang melihat kejadian itu, tidak seperti kasus-kasus sebelumnya. Menurut kesaksian dari tetangganya, mereka tidak pernah melihat orang yang mencurigakan selama beberapa bulan ini. Yang lebih anehnya lagi, para polisi tidak menemukan jejak kaki orang lain, terutama setelah kebakaran itu. Dari sinilah mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan tersangka utamanya adalah suami Ruth, yaitu Ed. Witnesses just like the other. No other fingerprints, but no one else's blood was found anywhere. Maybe the answer's been staring. Pihak kepolisian pun langsung menghubungi Ed dan menyuruhnya untuk datang. Ed tentu sangat senang. Dia kira polisi sudah berhasil menemukan si pelaku, tapi ternyata dia merasa tersinggung setelah pihak kepolisian secara tidak langsung menuduhnya sebagai tersangka peneror istrinya sendiri. Kapten Priest berdalih bahwa tidak ada saksi mata, tidak ada jejak kaki, dan yang paling penting, tidak ada orang lain yang tahu jika dirinya menjadi detektif baru dalam penyelidikan kasus ini. Yang tahu hanya pihak kepolisian, Ruth dan Ed. Sementara Ruth adalah korbannya. Jadi siapa lagi jika bukan Ed yang diduga tersangka sebagai pelakunya? Investigation when I knew I came on board the investigation. No one outside the case know to send me. So no one outside of the investigation. Had to be someone with intimate. Did you think we wouldn't find out? Ed yang merasa tidak melakukan hal itu pun berkata, ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bisa dirinya dituduh menjadi penguntit istrinya sendiri? Jika itu terjadi, pasti Ruth akan mengenalinya. Tidak ada yang tidak masuk akal. Bisa saja kamu membayar seseorang untuk melakukannya, ucap detektif Priest. Meski didesak untuk mengakuinya, tapi Ed bersikukuh dan menegaskan jika dia tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. No. I'll take a polygraph. If you don't believe me, I'll prove it. Langkah selanjutnya, mereka membawa Ed ke ruangan lain untuk tes poligraf. Are you married to Ruth Finley? Yes. Have you been sending Ruth threatening letters? No. Set fire to your house? No. Setelah dinyatakan lolos tes poligraf, kecurigaan mereka mengarah kepada Ruth. Ed diminta untuk bekerja sama, sementara para polisi akan menggeledah rumahnya. Siapa tahu mereka menemukan petunjuk baru. Need you to get Ruth out of the house. Thought I'd take you for a nice lunch. Dan benar saja, setelah berhasil menggeledah rumah Ed, mereka menemukan beberapa barang bukti di ruang kerja Ruth. Temuan itu berupa rekaman kaset, sebilah pisau yang dibungkus dengan bandana merah, dan buku catatan, yang mana tulisannya sama persis dengan tulisan si peneror yang dikirim ke rumahnya. Ruth di sini menyangkal tuduhan itu, seakan tidak tahu dengan apa yang mereka bicarakan. Or maybe you just wanted attention. Was a joke to you? I'm sorry, do what? I don't know what you're talking about. Karena tidak juga mau mengaku, akhirnya sang kapten memperlihatkan rekaman ulang CCTV yang berada di parkiran mall. Di rekaman CCTV itu terlihat sangat jelas bahwa Ruth keadaan sendirian, seolah-olah dia sedang diserang oleh seseorang. Dan yang lebih parahnya lagi, dia berani melukai dirinya sendiri demi meyakinkan suami dan pihak kepolisian. What is this? Para polisi sempat mengira jika yang melakukan ini adalah BTK killer. Mereka marah, merasa dipermainkan oleh Ruth. Banyak waktu dan materi yang terbuang untuk melakukan investigasi ini. Kerugian materi ditafsir mencapai 400.000 US dollar. Mungkin kalau dirupiahkan sekarang sekitar 6 miliar lebih. Kapten Bernie bertanya, kenapa Ruth melakukan semua ini? Berpura-pura jadi sang peneror dan meneror dirinya sendiri. Namun Ruth masih menyangkal, tidak melakukannya. Ruth pun ditahan di kantor polisi sampai benar-benar mau mengaku. How can you even say I didn't do any? Cost this department close to $400,000. You are going to stay here.
Kapten Bernie yang frustasi memerintahkan Ed untuk merayu istrinya agar dia mau mengakui perbuatannya. Listen to me, but they might listen to you. Tell them that this is hard. You have to tell them. I know we all need to be honest. I know this is hard. Ruth tampak sedih ketika sang suami ragu dengan pernyataannya. Sambil menangis, dia berkata bahwa dirinya tidak bisa mengakui kesalahan yang sama sekali tidak dia perbuat. Honey, please. It has to be a mistake. I didn't do to someone. I can't. You can't expect that. Pihak kepolisian pun memutuskan untuk mengevaluasi kejiwaan Ruth. Dia dibawa ke rumah sakit dan dimasukkan ke bangsal psikiatris yang diawasi 24 jam. Ruth ditangani oleh Dr. Andrew, seorang ahli psikoanalisis. Dia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang ada di pikiran Ruth. Dr. Andrew mencoba memahami. Mereka membahas semua kejadian menegangkan yang telah menimpanya selama ini. Dia kemudian meminta Ruth menulis jurnal untuk mendokumentasikan apa yang diingatnya. Beberapa hari kemudian, setelah mempelajari buku jurnal yang ditulis oleh Ruth, terapis itu mendiagnosis bahwa Ruth mengalami dissociative disorder, atau dalam kata lain, kepribadian ganda. Karena saat ditanya mengenai masa lalunya, dia selalu mengatakan baik-baik saja. Tapi berbeda dengan catatan yang ada di buku jurnal yang ia tulis sendiri, penuh dengan kemarahan dan kekerasan. Multiple person, I think you have personality disorder, personalities that may form other we're never aware of. It occurs after a major your condition usually is I need more information, an assault or anything like that. Do you have any memories of Masa lalu yang telah dikubur dalam-dalam kini mulai terbongkar. Ruth bercerita, saat dia masih kecil, tetangganya yang merupakan seorang petani mengikatnya dengan bandana merah dan melakukan pelecehan. Hal itu terjadi dalam kurun waktu kurang lebih selama 1 tahun. Ruth tidak berani memberitahu siapapun karena dia diancam akan dihabisi. Setiap kali pria petani itu berkunjung ke rumahnya, dia akan menangis dan lari keluar. Tentu apa yang Ruth lakukan membuat orang tuanya marah karena dianggap tidak tahu sopan santun. Orang tuanya pun lalu menghukumnya. I'm scared. It's okay, you're not in danger anymore. Setiap kali Ruth mengalami perlakuan buruk dari orang lain, dia meyakini jika itu adalah konsekuensi baginya sebab dia nakal. Jadi orang tuanya ini apa-apa terlalu menyalahkan Ruth tanpa mau tahu akar dari permasalahannya. Padahal posisinya di waktu itu terintimidasi, dilecehkan loh sama tetangganya, tapi Ruth yang disalahkan. Dr. Andrew mengatakan apa yang dia alami itu sangat umum bagi seseorang yang mengalami trauma di masa lalu. Ruth harus bisa masuk ke dalam pikirannya sendiri dan meyakini jika itu bukan salahnya. Bisa jadi hal tersebutlah yang menciptakan Ruth memiliki kepribadian ganda, termasuk pola asuh yang tidak tepat. Salah satunya orang tua yang membuat anak merasa takut atau tidak aman. Ruth pun menangis mendengar penjelasan dari sang terapis. Hari-hari terus berlalu. Ibunya Ruth terkejut ketika mendengar putrinya sempat mendapat perlakuan buruk dari tetangganya sendiri. Dia meminta maaf karena dulu dia terlalu menyalahkan Ruth tanpa mengetahui apa penyebabnya. You can find it in your heart. Made a mistake. I know that. Ruth pun akhirnya mengakui semuanya jika selama ini dialah yang meneror dirinya sendiri. Hal itu dia lakukan karena butuh perhatian dari orang lain. Dia juga mengalami stres yang berlebihan setelah mengetahui suaminya menderita sakit jantung, saking takut kehilangannya. Akibatnya, kenangan tragis yang ia simpan selama puluhan tahun muncul kembali dan menciptakan kepribadian lain, yaitu sang penyair, menulis surat-surat untuk meneror dirinya sendiri. I drove out to the highway, drove myself. Detective from the gas station. There by myself. The mall, running from... Then I got the knife. And I stabbed myself. Pengobatan Ruth membutuhkan waktu 7 tahun di bawah pengawasan Dr. Andrew. Karena hal ini Ruth kehilangan teman-teman, meskipun banyak juga dari mereka yang bersimpati. Sebab kondisi Ruth inilah jaksa penuntut membatalkan dakwaan terhadapnya. Polisi pun hanya bisa menghela nafas setelah bekerja siang malam dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Ed Finley memaafkan semua yang telah istrinya perbuat. Dia setia menunggu dan menemaninya sampai kondisi istrinya benar-benar membaik. But you stuck with me.
Mereka akhirnya berlibur ke Eropa, sesuai apa yang mereka rencanakan sebelum Ed terkena serangan jantung. Sementara di akhir kisah dijelaskan bahwa BTK Killer telah menewaskan 10 orang dari tahun 1974 sampai 1991 dan dia sempat berhenti mencari mangsa. Namun pada tahun 2005, polisi mendapat terobosan dalam mengungkap kasus ini dengan penggunaan teknologi tes DNA. Saat ini dia menjalani 10 hukuman seumur hidup. Ed Finley dan Ruth tetap bersama sampai akhir hayatnya. Ed meninggal pada tahun 2011.